Shalom semua! Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita.
Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, Engkau yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu ya Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami ya Tuhan. Kami siapkan pujian kami yang kami naikkan di hadapan Engkau Bapa. Semua kami naikkan di dalam dengan hati kami Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang layak kami puji, kami sembah, kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Nikmati setiap penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa, dan menjadi sesuatu yang menyenangkan hati-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya pagi hari ini kami semua diberkati Tuhan. Kami semua dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Kau curahkan urapan-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Dan kami siap memuliakan Kau lebih lagi ya Bapa. Pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, Kau yang menjamah dan melawat setiap kami ya Tuhan. Engkau juga melawat setiap anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan ibadah online ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Terima kasih Abah. Terima kasih Tuhan. Dan seru doa kami ini kami hanya panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, dengan mengucapkan syukur, penuh pengharapan, dengan iman, dan dengan segala kerendah hatian kami ya Abah. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah
menyembahmu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, kami sembah-Mu Tuhan. Kami mau sujud di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Di hadapan Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
dan segenap kekuatan kami berikan bagimu. Haleluya. Kau Allah yang layak, terima semua pujian, semua penyembahan hanya bagimu Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini, menyembuhkan, memulihkan. Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang melawat anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Engkau juga melawat anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan ibadah live streaming Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja pagi hari ini untuk setiap kami Tuhan. Kami naikkan tangan kami Tuhan, tanda kami berserah penuh hanya kepada Engkau Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang kami puji, kami sembah, kami muliakan. Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Kau Allah yang ajaib buat hidup kami. Kau segala-galanya buat hidup kami Tuhan. Penuhi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Jesus, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan pada pagi hari ini kami mau roh kami terus menyala-nyala untuk Engkau Tuhan. Kami mau memuji-Mu lebih lagi ya Tuhan. Dan semua yang percaya dan siap memuji Tuhan boleh sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita puji Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita mau bernyala-nyala buat Tuhan, amin. Yang siap dan menyala-nyala buat Tuhan boleh berikan sorak-sorai terbaik untuk kita. Haleluya. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Hey, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Hey, hey, haleluya. Haleluya. Yang percaya kita semua di sini umat-umat pemenang Allah boleh berikan sorak-sorai. Yes! Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua
Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari sama-sama kita bangkit buat Tuhan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Oh, dialah Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, damai dari Tuhan. Oh, Ramatakara Ramas. Oh, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian, setiap penyembahan yang kami bawa di hadapan hadirat-Mu, semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi Engkau yang memberi kekuatan untuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini menjelang siang, kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin, firman-Mu yang hidup. Dan kami percaya kami tidak pernah kehilangan pengharapan atas Engkau Tuhan, karena Engkaulah pengharapan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,
Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Pagi hari ini kami hanya mau memandang wajah-Mu Tuhan. Kami hanya mau berseru kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkaulah sumber pengharapan kami. Dan selama kami berharap kepada-Mu Tuhan, kami tidak pernah dikecewakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap jawaban doa yang Tuhan dengar, yang Tuhan jawab untuk setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mau pujian ini menjadi pernyataan iman kami Tuhan, bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, yes Lord, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru,
Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh ralaba ya ralaba ya ralaba shana ya ralo. Haleluya. Ya ralo ya ralaba shana. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau yang mengurapi setiap kami. Engkau yang memuaskan setiap dahaga jiwa kami. Kalau saat ini Bapa, lewat kebenaran firman-Mu, kami mau duduk diam mendengarkannya dan melakukan setiap firman ini sehingga kami dapat didewasakan secara rohani. Terima kasih Tuhan, kami percaya untuk kesempatan pagi ini. Ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami berbeda saat kami datang dan kami pulang. Karena kami diubahkan oleh Engkau Tuhan. Dan kami percaya pengurapan Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami untuk kami menjadi dewasa di dalam rohani. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Hamba serahkan Tuhan, hamba-Mu hanya alat-Mu yang siap untuk Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan isi hati-Mu, sesuai dengan keinginan-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang layak dimuliakan, Engkau yang layak ditinggikan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita boleh bertemu kembali bersama-sama di tempat ini. Melalui kebenaran firman Tuhan kita akan belajar bersama-sama. Tolong boleh ditayangkan multimedia. Ya. Tema firman Tuhan hari ini adalah memiliki kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani ini tidak ditentukan oleh lamanya kita menjadi Kristen, tidak. Atau memiliki jabatan di gereja, bukan itu. Atau memiliki pengetahuan rohani yang luar biasa, bukan. Seperti ahli Taurat. Orang Farisi pengetahuan firman-Nya luar biasa. Bukan. Bahkan memiliki karunia rohani sekalipun belum tentu dewasa secara rohani, saudara. Ya. Jadi bagaimana kita akan belajar supaya kita memiliki kedewasaan rohani tadi? Jangan sampai
kita menjadi orang Kristen yang tua di gereja tanpa pernah menjadi dewasa secara rohani. Amin, saudara. Ya, jadi jangan sampai kita tua di gereja, ke gereja cuma ya supaya orang tahu kita orang Kristen, kita datanglah hari Minggu, ibadahlah. Tapi habis pulang ya biasa-biasa aja, datang dan pergi sama, gak ada perubahan sama sekali. Pagi ini, hari ini, saya berdoa dengan kuat kuasa Roh Kudus, kita berbeda saat kita pulang. Kita diubahkan dengan kuasa Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan kita, saudara, tapi dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Ya, jangan sampai tua di gereja tapi gak dewasa secara rohani. Nah, kita akan lihat di sini. Jadi apa yang dimaksud dengan dewasa secara rohani? Ya. Jadi yang dimaksud dengan dewasa secara rohani adalah kedewasaan sebuah proses. Makanya tadi saya kasih gambarnya seperti pohon yang bertumbuh. Ya. Nah, ada akarnya. Akarnya mesti kuat nih. Kalau akarnya busuk, pohonnya akan mati. Orang Kristen banyak gak sadar. Sebetulnya dia mati secara rohani, gak bertumbuh. Ya. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama apa yang dimaksud dengan dewasa rohani ini. Kedewasaan rohani ini adalah sebuah proses yang diharapkan bagi setiap orang percaya untuk dapat memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan Yesus. Ya, tentunya setiap orang percaya ingin menjadi dewasa secara rohani dan tidak terus-menerus menjadi bayi rohani, saudara. Ya. Nah, untuk menjadi dewasa rohani ini kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak yang dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Saya akan bacakan di sini. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, nanti kita akan belajar. Kita ini posisinya bayi rohani, kanak-kanak rohani, atau dewasa secara rohani. Kita akan belajar sama-sama. Ya, jadi untuk menjadi dewasa rohani kita harus tanggalkan sifat kanak-kanak itu. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 11 tadi. Karena apa? Hanya orang yang dewasa rohani yang dapat menjadi rekan atau kawan sekerja Allah. Dan yang kedua, hanya orang Kristen yang dewasa rohani yang dapat menjadi mempelai Kristus. Hati-hati saudara. Ya, jangan sampai dunia ini menarik kita jauh lebih dalam. Hati-hati. Tadi saya bincang-bincang sama Pak Wisnu. Ya. Mereka yang kemudian menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu menjadi kemudian. Karena apa? Udah merasa diri, oh iya saya udah Kristen kok. Saya udah rajin datang ibadah. Tapi sehari-harinya bagaimana? Bagaimana kerohanian kita? Kalau dikasih tahu sedikit marah. Ya kan? Saya punya pengalaman ini di Padang, ya waktu itu permulaan pengembalaan di sana. Aduh, kalau habis Pak Gembala khotbah ya, saya siap-siap didatengin. Itu ya, Pak Immanuel ya, khotbahnya tuh nyinggung saya. Tersinggung, saudara. Bukan kelasnya jemaat loh, ini kelasnya udah diaken. Sampai kayak gitu. Nah ini ntar kita lihat nih ciri-cirinya. Orang yang tidak dewasa rohani
yang dewasanya, yang rohaninya bukan hanya kanak-kanak loh, tapi tingkatannya dari bayi. Bagaimana tuh kalau masih bayi? Bagaimana kalau udah kanak-kanak? Bagaimana kalau kita udah jadi dewasa? Nanti kita ada bukannya medical check up, tapi kita hari ini check up secara rohani. Di mana kita nih posisinya? Ya saudara, saya katakan tadi bahwa bukan lamanya ke gereja, bukan kedudukan di gereja, bukan pengetahuan rohaninya yang udah hebat, tapi kedewasaan rohani kita nanti ditentukan dengan hal-hal berikut ini, ya. Jadi iman kepada Tuhan Yesus menjadi goalnya itu adalah menjadi seperti Kristus. Hati-hati saudara, jangan sampai waktu Tuhan Yesus datang, itu kan di Alkitab dikatakan dalam Matius 7 ya, nggak kenal engkau sekalian pembuat kejahatan. Ditolak sama Tuhan, ditolak mentah-mentah. Tuhan, bukankah saya udah nubuat? Ya, bukankah saya udah mengusir setan? Tapi dia bilang enggak kenal. Tuhan bilang, malah dibilang sekalian pembuat kejahatan. Hati-hati saudara. Memang firman Tuhan ini ya kan cukup keras saudara. Saya ingin jemaat di tempat ini jadi dewasa. Jangan jadi bayi rohani. Jangan jadi kanak-kanak rohani. Tapi yang goalnya, karena hanya yang jadi dewasa yang bisa jadi mempelainya Kristus. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali nih, dia kan mempelai pria. Yang bisa jadi mempelai wanitanya, emangnya anak-anak, ada pengantin anak-anak. Di pemerintah aja kalau sampai menikahi anak di bawah umur bisa kena penjara, dimasukin penjara, nggak boleh. Apalagi ya Tuhan Yesus, dia tidak mau menikahi mempelai yang masih kekanak-kanakan. Kita harus dewasa. Dewasa menjadi mempelai wanitanya Kristus pada saat dia datang untuk menjemput kita. Ciri-cirinya sekarang kita akan lihat nih, kerohanian dari yang kekanak-kanakan tadi. Ya, ciri-ciri kerohanian yang kekanak-kanakan adalah yang pertama tuh statis. Statis artinya gini, kehidupan rohaninya itu tidak bertumbuh, sehingga hidupnya masih secara duniawi. Diajak untuk maju dalam Tuhan, menolak, ya. Hidup dalam zona nyaman, udah enak kayak begini, saya udah gak mau, udahlah. Yang penting saya orang Kristen, hari Minggu saya datang ibadah, sudah. Saya terlalu sibuk, saya gak punya waktu untuk melayani Tuhan. Nih statis ya, saya akan bukakan di dalam firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat yang pertama. Dan aku saudara-saudara pada waktu ini tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Itu ya Kristen kanak-kanak. Yang kedua apa? Ciri-cirinya Kristen kanak-kanak, emosional. Ya, 1 Korintus 3 ayat yang ketiga saya akan bacakan. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi emosional, ketidakstabilan di dalam emosi, ya kematangan secara dewasa, secara jasmani pun. Kalau orang yang gampang emosional itu dikatakan sifatnya kayak kanak-kanak, betul nggak saudara? Ya, nah kalau orang yang gampang emosional di sini dikatakan ketidakstabilan dalam emosi dan tidak dapat menguasai diri sehingga menyebabkan banyak perselisihan. Jadi tukang ribut, tukang gosip, ya. Nah itu yang terjadi kalau kita tidak dewasa secara rohani. Ciri-ciri kerohanian yang kekanak-kanakan. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab. Anak-anak bisa nggak dikasih tanggung jawab? Enggan, ya, dan juga tidak mampu tentunya memikul tanggung jawab.
Itu sifat anak-anak. Yang keempat, egois. Anak-anak hanya menuntut dan meminta apa yang bisa diberikan oleh orang tuanya. Tentunya kalau bayi rohani ini menuntut apa yang Tuhan bisa berikan dan orang lain bisa berikan bagi dia untuk dirinya sendiri. Jadi egosentris, berpusat pada diri sendiri. Ya. Kalau doanya nggak dijawab, mulai ngambek. Udah nggak datang ke gereja. Ya, atau tersinggung sedikit, nggak datang ke gereja, marah. Marah sama orang tapi marahnya sama Tuhan. Ya, waduh kurang diperhatikan katanya. Di gereja itu aku nggak diperhatiin, aku nggak mau datang lagi. Nah ini ciri-ciri kerohanian yang kekanak-kanakan. Nah yang keempat tadi egois, dan yang kelima adalah belum teruji. Ya, belum pernah mengalami kemenangan di dalam mengatasi masalah kehidupan. Emang saudara, hari-hari ini betul-betul ya kita merasakan ujian demi ujian, baik itu di dalam bisnis, baik itu di dalam keluarga, di dalam usaha, di dalam pekerjaan. Wah, semuanya benar-benar kita mengalami kehidupan yang diuji oleh Tuhan. Tapi orang yang dewasa di dalam rohani tentunya mengerti penderitaan yang kita alami ini tidak seberapa dibanding kemuliaan yang akan kita terima. Ya, Tuhan Yesus sendiri waktu di dalam dunia ini dia mengalami penderitaan. Karena itu di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kalau kita yang namanya pengikut Kristus nggak mau menderita, ya kan, maunya enak aja, maunya selalu di dalam zona nyaman, kerohanian kita masih kekanak-kanakan, belum teruji. Nah sekarang kita akan lihat nih, ya anak kecil hanya bisa meminta, tapi orang dewasa dapat memberi. Ya demikianlah takaran, ya kan, iman yang sudah dewasa memberi bagi Tuhan, bukan meminta. Amin saudara. Jadi kalau kerjanya saudara doa minta-minta Tuhan, minta ini dong, bukan gak boleh saudara ya, minta itu dong gitu ya. Kalau belum Tuhan jawab ya tetap beriman dan tetap gak boleh marah sama Tuhan. Banyak kan gitu orang Kristen, doa nih minta-minta, udah minta-minta, belum dikasih, belum waktunya Tuhan, disuruh sabar, udah marah, udah ninggalin Tuhan. Di mana yang bisa nolong saya? Di mana yang bisa bantu saya? Cari ke sana kemari. Tapi saya percaya kita mau meningkat, jangan jadi kerohanian kita itu kekanak-kanakan, tapi kita mau jadi dewasa. Amin saudara. Siapa yang mau rohaninya jadi dewasa boleh lambaikan tangan. Amin. Nah ciri-ciri kedewasaan rohani sekarang kita akan lihat nih ya. Yang pertama, kerohanian yang terus bertumbuh. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 10 saya akan bacakan di sini. Kolose 3 ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kalik kita siapa? Pencipta kita siapa? Tuhan Yesus. Jadi kerohaniannya terus bertumbuh sampai dari ya bayi ke anak-anak, terus meningkat sampai akhirnya menjadi seperti Tuhan Yesus. Ini goal kita. Setiap anak-anak Tuhan yang mau dewasa secara rohani harus menjadi seperti Kristus. Itu hidupnya terus bertumbuh, memiliki disiplin rohani ya, rela menerima didikan bagi diri kita yang tadi saya katakan rela menderita. Ya kan? Maunya enak aja.
sering salah juga sih orang Kristen saking mau ngajak temennya ke gereja. Kamu ikut ke gereja loh. Udah ikut ke gereja. Nanti kamu seneng. Semua beres. Akhirnya waktu dia mulai ikut doa sebentar. Wih, dijawab lu bener-bener. Doa lagi, minta ini minta itu. Tuhan kabulkan. Tapi dengan seiringnya waktu, Tuhan juga ingin kita hidup dewasa. Mulai kita diuji, belum dijawab dulu, nggak dijawab-jawab doanya. Kalau nggak bertumbuh secara rohani, ini banyak yang hilang nih. Ya, banyak yang terhilang, banyak yang mental. Hati-hati saudara, makanya kita harus terus bertumbuh menyerupai Kristus. Yang kedua, hidupnya berbuah. Gimana caranya hidup berbuah? Ya, firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Dengan kita berbuah, kita mempermuliakan nama Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi harus berbuah. Kalau kita nggak berbuah, kita nggak jadi dewasa. Buahnya apa sih? Yang kelihatan adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 katakan buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Amin. Kebaikan, kesetiaan, ya, mesti setia sama Tuhan. Jangan dikit-dikit ngambek. Prioritaskan Tuhan. Yang utama dan terutama adalah Tuhan. Amin saudara. Apapun yang terjadi, tetap Tuhan Yesus segala-galanya. Saya sih dalam kehidupan banyak sekali mengalami penderitaan, mengalami ujian, ya. Ada sampai sekarang juga doa-doa yang saya panjatkan belum dijawab oleh Tuhan. Tapi saya tahu waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Saya nggak ngambek sama Tuhan. Karena saya tahu bagian dari hidup untuk ikut Tuhan memang pada saatnya Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan membawa kita kepada satu level. Ya. Teruslah hidup untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang berbuah ini dalam mentalitas yang berkelimpahan. Amin. Yaitu tadi katakan memberi. Lebih berkat memberi daripada menerima. Beda kalau anak kecil maunya, ayo dong buat aku. Kalau terus buat aku itu masih egosentris, egois. Ya orang bilang. Tapi ada juga malah anak kecil yang sudah dewasa sifatnya. Dia mau berbagi, dia mau memberi. Makanya kita membawa anak-anak kita supaya gak egosentris, itu gak egois. Dari sejak kecil kita ajarin untuk berbagi dengan teman-temannya. Ya kan? Di dalam psikologi saya terus, ya kan, waktu saya kuliah kedokteran itu dapat pelajaran psikologi, diceritakan ada seorang tua gitu, dia beli jeruk, buah jeruknya udah dihitung nih, buat ayah, buat ibu, buat kakak, buat adik, ya kan. Nah udahlah sekitar 4 buah gitu dia beli. Tapi anak yang paling kecil ini gak mengerti, dia bermain dengan temannya, 4 buah jeruk ini dibagi sama dia ke teman-temannya. Nah ini
sikap dari orang tua nggak boleh marahin loh. Ya, kalau ada anak saudara punya sifat seperti itu, berarti dia udah memiliki kedewasaan. Dia mau berbagi dengan orang. Jangan sampai banyak orang tua marah sama anaknya. Kamu ya, orang itu buat ini bagian kamu satu, tahu nggak? Kenapa kamu kasih orang lain? Kakak nggak dapat, ibu nggak dapat, ayah nggak dapat. Itu hancur anak itu. Sifat yang tadinya udah mendewasakan dia. Dia akan seumur hidup dididik menjadi orang yang egois, orang yang pelit. Saudara. Nah, tapi kalau dia bilang, oh iya nak, ibu tadi memang siapinnya tadinya buat ibu, buat bapak, buat kakak dan buat kamu. Tapi nggak apa-apa, kamu udah bagi buat teman-teman kamu. Tapi lain waktu kamu boleh tanya dulu ya, supaya ibu beli lebih. Kalau kamu memang mau membagi teman-temanmu. Kasih keterangannya seperti itu, bukan dimarahin karena buah jeruknya itu dibagi orang lain, nggak boleh, saudara. Ya, nah itu hidup yang dewasa secara jasmani, tapi kita juga harus dewasa secara rohani. Hidup yang berbuah ini hidup dengan mentalitas berkelimpahan, artinya mau memberi, mau memperhatikan orang lain, rela menerima didikan dan rela menderita. Nah, yang ketiga, orang cirinya yang dewasa rohani adalah mengerti tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Apa sih tujuan hidup kita di dalam Tuhan? Apa sih tujuan saudara menjadi Kristen? Ada yang mengerti tujuan hidup menjadi Kristen apa sih? Tujuan hidup di dalam Tuhan apa sih? Kita akan lihat di dalam Filipi 3. Kita baca bersama-sama supaya kita dapat memahami. Ya, Filipi 3. Saudara bisa buka di handphone saudara. Ya, Filipi 3. Ya, saya akan bacakan di sini. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi tujuan hidup kita adalah menggenapi panggilan sorgawi itu, ya kan, di dalam Yesus Kristus. Kalau Tuhan panggil saudara untuk menjadi alatnya, apa yang menjadi talentamu, apa yang bisa engkau lakukan buat Tuhan, lakukan hari-hari ini, ya. Dan yang keempat adalah ciri kedewasaan rohani itu hidup berkemenangan, ya. Jadi kalau tadi mengerti tujuan hidup, mengambil keputusan dan pilihan yang tepat dalam hidupnya, maka yang keempat adalah hidup berkemenangan. Karena firman Tuhan yang katakan, Roma 8 ayat 37 katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin, saudara sekalian, kita lebih dari pemenang, bukan hanya nyanyi, saudara, lebih dari pemenang, tapi hidupnya kalah-kalah terus. Nah ini gak dewasa. Tadi masih jadi kanak-kanak, kalah melulu. Tapi hidup kekristenan yang dewasa adalah hidup yang berkemenangan. Apa itu hidup yang berkemenangan? Hidup yang memiliki integritas. Ya. Hidup yang memiliki integritas dan komitmen kepada kebenaran. Kemudian kebenaran apa? Bukan sembarang kebenaran. Kebenaran firman Tuhan ini.
Ya, kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi pedoman hidup kita. Bukan kepada kebenaran sendiri. Hari-hari ini banyak orang hidup dalam kebenarannya sendiri. Akhirnya suka berdebat sama orang, gak mau kalah. Karena merasa dirinya paling benar, paling hebat. Ini bukan ya. Dewasa secara rohani adalah hidup yang memiliki integritas dan komitmen kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kita hidup berkemenangan, kita dapat bersaksi, ya kan? Melakukan perintah agung Tuhan Yesus kalau kita bersaksi, betul nggak? Firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu adalah amanat agung Tuhan, yaitu kita harus menjadikan sekalian bangsa murid. Bagaimana orang bisa melihat kehidupan kita kalau hidup kita kalah-kalah terus? Ya kan, tapi kalau hidup kita berkemenangan, wah, dalam keadaan yang kepepet sekalian, sekalipun pertolongannya tidak pernah terlambat. Saya buktikan dalam hidup saya, kita bisa cerita, ya. Waktu kita nggak mampu apa-apa, kita berdoa dan Tuhan menolong, membuka jalan. Waktu kita sakit, kita berdoa. Orang lain sakit, kita berdoa dan dia terima kesembuhan. Menjadi kesaksian ini. Jangan jadi orang Kristen yang apatis. Hari-hari ini ya, orang Kristen yang tidak melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Cuma namanya Kristen. Ayo, saya percaya kalau setiap kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus, kursi-kursi ini gak ada yang kosong nih. Ya, kursi-kursi akan diisi dengan jiwa-jiwa. Kalau kita menjadi Kristen-Kristen yang dewasa secara rohani, orang akan berdatangan. Dan mereka juga akan tentunya menjadi dewasa. Dewasa secara rohani. Kita doain terus biar semua jemaat di tempat ini menjadi dewasa secara rohani. Nah, kita mau check up. Kita kan udah lihat tuh ada ciri-ciri Kristen anak-anak, Kristen yang dewasa. Kita check up yuk, check up secara rohani. Kita ada di posisi yang mana nih? Nah, itu gambarnya tuh dari anak-anak. Kita lihat dulu nih. Kalau bayi rohani itu apa sih cirinya? Selalu meminta, selalu menuntut, ya kan? Coba punya bayi bisa apa? Mau minum aus, nangis. Mau pupuk udah ngompol, basah, nangis. Ya kan? Menuntut, ayo cepetan bersihin. Ayo cepetan kasih makan. Ya kan, menuntut, meminta dan menuntut. Tidak memiliki mental untuk jadi berkat, nggak ada. Mana ada anak bayi bisa melayani, nggak ada. Ini. Yang kedua, kita ada di posisi mana nih? Yang kedua anak-anak nih. Ya, kalau udah anak-anak yang mulai gagah-gagahan dah dikit ya. Mulai, oh saya punya cucu tuh selalu bilang, oh I'm a big girl. Wah. Tapi kalau giliran lagi apa dia bilang, kan aku anak kecil, aku kan masih kecil gitu kan ya. Kalau udah dituntut yang tanggung jawab atau apa dia udah mulai ngomongnya begitu argumennya. Tapi kalau lagi ini dia bilang, wow, nah anak-anak rohani ini mulai melatih otot-otot rohaninya. Udah mulai merasa udah mulai dewasa nih, bergairah untuk menjalani pengalaman rohani yang baru. Nah, cucu saya nih sangat aktif. Hari ini dia nggak hadir karena dia ada lomba, saudara ya. Nah, dia itu aktif banget. Makanya dedinya nih lesin dia. Banyak aktivitasnya. Ada renang, ya, ada main roller skate, ya, sama teman-temannya grup. Nah, les Mandarin lagi. Nah, ini yang dilombakan SIP, ya. Inggris, ya. SIP dalam bahasa Inggris itu adalah untuk lomba cepet-cepetan baca, cepet-cepetan ya pokoknya jawab-jawab soal seperti itu. Nah, dia udah mulai bergairah
Karena dia bergairah, saudara. Nah ini, terus mulai memiliki visi. Hebat loh dia visinya, ya. Dia selalu bilang ke saya, mau punya rumah, dia bangun 4 lantai. Kebetulan kalau saya keluar dari rumah saya itu ada bangunan 4 lantai, mewah sekali. Saya juga sama Pak Im tebak-tebakan di pinggir jalan besar, saudara. Bukannya di dalam komplek, di luar, di jalan peta ya situ. Tiap kali keluar kata si Pak Im, nih yang jadi visinya si Ebi nih, dia mau punya bangunan 4 lantai nih. Ya mulai punya gitu. Demikian, emang kalau udah Kristen kadang-kadang ada visi, ya. Tapi urusan terlaksananya apa enggak, nah ini yang sering bermasalah. Nah sekarang kita akan lihat kita posisinya mana. Kalau kita udah dewasa secara rohani, cermat dalam tindakan-tindakannya, nah ini cirinya mulai melayani orang lain, saudara. Makanya saudara ayo terlibat dalam pelayanan, ya. Memang di kita ini banyak generasi milenial, ya, atau generasi Yeremia yang aktif untuk melayani. Bukan berarti yang tua-tua diam-diam, enggak. Ya tetap yang tua jangan mau kalah. Ayo bergabung melayani bersama-sama di tempat ini. Amin saudara. Nah karena itu mulai melayani dan memiliki visi dan misi yang jelas. Kalau tadi kan visinya belum jelas kalau masih anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa memiliki visi dan misi yang jelas. Nah slide selanjutnya. Kenapa sih kita harus menjadi dewasa rohani? Mengapa? Ya mengapa? Balik. Ya, mengapa kita harus dewasa secara rohani? Yang pertama, kita orang percaya adalah mempelai Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu 19 ayat 7-8. Nggak mungkin mempelai anak-anak. Jadi mempelai pasti orang yang dewasa. Orang percaya yang tidak dewasa rohani tidak layak menjadi mempelai Kristus. Jadi ayo yuk berlomba, mumpung waktunya masih ada. Memang di dalam banyak sekali hamba-hamba Tuhan menyatakan bahwa dari tahun ini kita masih 10 tahun lagi. Ya, bukan dibilang Tuhan Yesus datang, bukan. Tapi punya target yaitu di dalam 10 tahun ini. Terus kita berdoa supaya setiap orang mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus. Ayo berlomba-lomba untuk ciri Kristen dewasa adalah melayani Tuhan, yaitu melakukan amanat Tuhan, yaitu menjadi saksinya Tuhan. Ayo cepat bergerak. Yang kedua, Tuhan ingin kita berbuah. Kalau yang pertama tadi, mengapa kita harus dewasa? Karena orang Kristen itu mempelainya Kristus. Yang kedua, Tuhan ingin kita berbuah. Ya. Di firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 1-8, Kristen, orang Kristen yang tidak berbuah, ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong ya, oleh Tuhan. Akhirnya dimasukin ke dalam api. Gak ada gunanya. Ngapain nih ranting kotor-kotorin aja. Yang ketiga, kenapa sih kita harus dewasa secara rohani? Untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Di dalam Matius 25 ayat 14-30 itu diceritakan tentang perumpamaan talenta. Kita nih semua punya talenta, ada yang punya 1, ya, ada yang 5, ada yang dikasih 10. Nah, kalau punya talentanya 1, aduh aku gak bisa nyanyi, aku gak bisa gini, aku gak bisa gini. Bisa 1, berdoa. Amin. Bersaksi. Melalui doa kita doain dulu, Tuhan biarlah orang ini percaya Tuhan. Terus kita mulai ajak ke gereja. Ini kita sudah meningkat menjadi dewasa secara rohani. Amin. Pulang dari tempat ini punya PR.
Kalau saudara mau menjadi dewasa secara rohani, pulang dari tempat ini ayo pikirin, siapa ya yang saya mau ajak kenal Tuhan. Doain dan terus kita doakan. Pada waktunya Roh Kudus bimbing kita, pimpin kita untuk kita mulai bersaksi, kita mengajak, bawa ke sini. Saudara sudah menjadi berbuah. Ya, ada buah itu, ada buah jiwa. Saudara, ya, buah jiwa itu adalah menjadi saksi Kristus, membawa orang datang kepada Dia. Nah, ini menerima tanggung jawab yang lebih besar. Jadi orang dewasa mampu melipat gandakan talentanya dan kepadanya akan dipercayakan talenta yang lebih besar. Yang keempat, ia menguji kita kualitasnya. Kenapa sih mesti jadi dewasa? Kan kalau baru datang ke gereja enak ya, doa dikit Tuhan jawab. Ya kan? Kita minta Tuhan jawab. Tapi kalau udah Kristen dewasa, udah lama, udah ikut Tuhan lama, udah mulai melayani. Doa kok kayaknya alot, gak dijawab-jawab gitu. Ya, nah ini ujian. Ujian ini untuk menentukan kualitas kekristenan kita. Jadi setiap orang akan mengalami ujian, dibakar dengan api. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Kita ini rumput kering, kayu, ya kan? Yang mudah terbakar, apalagi? Ya kan, jerami. Nah, terus kita udah jadi dewasa? Nah, emas, perak, nah ini yang tahan uji. Itu jadi kedewasaan kita. Mengapa kita harus dewasa? Karena Tuhan ingin kita mempunyai kualitas dan kemurnian kekristenan kita itu. Makanya kita diizinkan diuji supaya jadi dewasa. Dan yang terakhir, udah pada ngantuk. Bagaimana kita dapat menjadi dewasa rohani? Yang terakhir saudara, ya. Kalau udah terakhir biasanya melek lagi. Pembaharuan pikiran. Roma 12 ayat 2, ya kan? Jadi kita jangan jadi seperti dengan dunia ini. Tapi kita harus mengalami pembaharuan pikiran. Tunduk kepada kehendaknya dan bertobat dalam cara kita berpikir. Jadi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mulai berpikir dengan mengenakan pikirannya Kristus, bukan pikiran kita. Kalau pikiran kita, doa kita panjatkan untuk, kenapa doa kita gak dijawab? Karena ingin memuaskan hawa nafsu kita, ingin memuaskan keinginan-keinginan kita. Tapi kalau kita mau dewasa secara rohani, kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Jadi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi saat kita mengenakan pikiran Kristus, hidup kita itu menyenangkan hati Bapa dan juga sesama kita. Makanya ini kita tahap berkenan, hidup berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menjadi dewasa rohani, yaitu menggali kebenaran firman Tuhan. Jadi penting sekali itu. Ya saudara harus belajar firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Sampai hari ini tidak ada satu hari pun saya lewati tanpa saya membuat renungan. Saya bikin apa yang saya baca, saya tulis. Jadi dari sejak saya muda sampai saya udah mau 60 tahun bentar lagi. Ya, saya tetap nggak lalai untuk baca firman itu, untuk merenungkan firman itu. Jadi gali kebenaran firman Tuhan. Efesus 1 ayat 17 sampai 18. Jadi kita dengan menggali firman itu kita akan memperoleh pemahaman-pemahaman yang baru, yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri, dan kita dapat terapkan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau kita nggak baca firman,
hidup kita nggak dipimpin oleh firman, kita bisa salah jalan, kita bisa kesandung, kita bisa terjatuh. Karena apa? Karena tidak menjadikan firman Tuhan itu pedoman dalam hidup kita. Yang ketiga adalah mengejar kepenuhan Kristus. Tujuannya adalah meneladani Kristus dalam segala aspek kehidupan kita. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Kedewasaan rohani tujuannya adalah menjadi seperti Kristus. Amin, saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Orang Kristen dewasa rohani tidak mengeluh ataupun bersungut-sungut saat menghadapi tantangan kehidupan. Tapi orang Kristen yang dewasa secara rohani menjadi seperti burung raja wali yang naik terbang tinggi saat badai melanda, menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Karena itu pada saat ini kita mau katakan bersama-sama, pikul dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara yang ingin jadi dewasa secara rohani, saat ini boleh angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Tanyakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kiaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Oh ralaba yaralaba syandaralaba yaralaba yaralaba. Kinaralaba yaralaba yaralaba. Bapak, saat ini Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat ke hadapan-Mu. Engkau yang melihat baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah yang online, Tuhan.
Hamba percaya saat ini Roh Kudus-Mu turun ke atas setiap anak-anak-Mu, karena Roh Kudus-Mu yang memberikan kemampuan untuk kami bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Saat ini juga terima pengurapan Allah yang memampukan setiap kami untuk menjadi dewasa secara rohani. Dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Oh rabayaralaba yaralaba, oh ralaba yaralaba, hinaralaba yaralaba sikaralaba, hiaralaba raba selelelelelelele, hiaralaba yaralaba, uratakaralaba yaralaba sidaralaba yaralaba. Terima kasih Tuhan buat siang ini, ialah kebenaran firman-Mu. Engkau yang memeteraikan di dalam setiap hati kami, sehingga kami pulang dari tempat ini berbeda dari saat kami datang. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang membuat kami dewasa secara rohani. Dan kami Tuhan tidak mau ketinggalan saat Tuhan Yesus datang. Kami menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat celah, menjadi mempelai Kristus yang dewasa, yang layak untuk dipersunting oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu berhenti berbicara hamba-Mu, tapi firman Tuhan akan terus menerangi setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Bapak kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan pada siang hari ini Bapak. Kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nato Rahaja berserta wakilnya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan Pak Niko Tuhan berserta keluarga Tuhan. Misi-misinya sudah dilaksanakan Tuhan bisa tercapai ya Bapak. Kau juga berkati kesehatan dan kekuatan Tuhan, umur panjang ada di tangan-Mu Bapak. Berkati keluarga ini Tuhan, berkati juga keempat wakilnya Tuhan, beserta pelayanannya Tuhan, kiranya Kau berkati ya Bapak. Kami juga berdoa untuk cabang Rayon Tuhan, khususnya untuk Gembala CK4 ya Tuhan, Bapak Welda Kamutu beserta istri Tuhan dan keluarganya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan beliau Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Kamu berkati berlimpah-limpah pelayanannya dimanapun beliau berada ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala-gembala yang ada di bawahnya juga Tuhan. Kau berkati Tuhan pelayanannya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai Tuhan, melindungi Tuhan mereka dimanapun mereka saat ini berada ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk pendeta kami Tuhan, Bapak Gembala Imanus Toko berserta Ibu Helen, berserta anaknya Debbie, Andi dan Abigail. Tuhan berkati keluarga ini Tuhan. Kiranya pelayanannya Tuhan berkati Tuhan, penuhan jiwa terjadi Tuhan dimanapun mereka melayani saat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk wakilnya Tuhan, Pak Wisnu berserta Ibu Susi berserta anaknya Adi Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Tuhan, menyertai Tuhan dimanapun beliau berada Tuhan. Kesehatan, kekuatan daripada-Mu Tuhan. Ku berkati juga untuk usahanya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan di tempat ini maupun di tempat lain ya Bapak. Kiranya penuhan jiwa terjadi di tempat ini maupun di tempat-tempat lain mereka berada ya Tuhan, melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersatu hati berdoa Tuhan untuk Indonesia pada saat ini Bapak. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Kau menyertai Indonesia saat ini ya Bapak. Setiap virus corona, setiap polusi Tuhan Kau enyahkan Tuhan di Indonesia ini ya Bapak. Kami percayakan Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo Tuhan berserta wakilnya Tuhan Pak Maruf Amin Tuhan. Kiranya Tuhan berikan roh yang bijaksana dalam memimpin negara ini Tuhan. Apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah dilakukan Tuhan oleh pemerintahan Jokowi ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi rakyat Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan Tuhan, untuk MPR, TNI, Polri Tuhan berserta Kejaksaan Agung Kehakiman Tuhan, Kau berkati Tuhan.
Kiranya Tuhan menyertai Tuhan Yesus setiap apa yang mereka laksanakan, mereka lakukan untuk keamanan negara ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilu yang akan datang Tuhan di dalam tahun 2024 Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai pemilu ini Tuhan. Kami percayakan Tuhan pemilu ini, pemilihan presiden Tuhan. Kami percayakan presiden yang akan datang, presiden yang takut akan Tuhan, presiden yang militan, presiden yang nasionalisme Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai pemilu yang akan datang Tuhan. Tidak ada kecurangan dan tidak ada korupsi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan negara Indonesia kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk Pentakosta ketiga Tuhan. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga Pentakosta ini yang dijalankan Tuhan yang ada di Indonesia ini sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa untuk GBI, COG, WRU, dan EPT. Tuhan Kau berkati Tuhan lembaga-lembaga ini Tuhan. Kami percaya Tuhan lembaga-lembaga ini bisa menjadi berkat Tuhan sampai ke bangsa-bangsa dari timur ke barat, kembali ke Yerusalem ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan saat ini berada walaupun dimanapun mereka melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan Tuhan hati yang penuh cinta mati-matian kepadamu ya Tuhan. Tidak kompromi terhadap dosa Tuhan. Kau jauhkan dari segala pergaulan bebas ya Tuhan, nepotisme dan lainnya Tuhan. Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan, Kau berkati kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang hadir di tempat ini maupun yang online Tuhan. Kau berkati jemaat-jemaat ini yang hadir Tuhan. Mereka pulang pergi itu ya sama Tuhan. Mereka pulang membawa berkat-berkat-Mu yang daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah mengenal firman-Mu. Kau berkati Tuhan firman-Mu ini bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kami, bagi setiap apa yang kami lakukan, setiap aktivitas kami. Sebelum kami pulang, kami percayakan kami menerima berkat daripada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Maksud kami, mari Tuhan berkati kami, saudara kasih. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima berkat daripada Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau berkat damai sejahtera. Kasih-kasih Tuhan, berilah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.